Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bertemu di program Mutiara Hikmah di serial Ibadur Rahman. Dan salah satu karakteristik Ibadur Rahman adalah mereka menjauhi dosa-dosa besar. Pada episode kali ini, kita akan ceritakan tentang satu kisah bagaimana para salaf takutnya mereka akan dosa dari perbuatan yang mereka lakukan, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan dosa besar. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Ada satu cerita yang disampaikan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Buraidah radhiyallahu taala anhu, yang kisah ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Beliau menceritakan ada salah seorang wanita yang berasal dari kabilah Ghamidiyah. Wanita ini melakukan zina. Dia berbuat zina. Dan dia tahu akan dosa dari perbuatan zina tersebut. Dan dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan dosa-dosa kecil. Dosa kecil kadang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Seperti salat, atau salat Jumat, atau puasa Ramadan, atau yang lainnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu al-khamsu wal jum'ah ilal jum'ah kafarah lima bainahunna ma lam tukshal kabair. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat 5 waktu, melaksanakan salat Jumat dari satu Jumat ke Jumat yang lain, maka itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa kecil, selama orang tersebut tidak melakukan dosa besar. Adapun dosa besar, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang wanita Ghamidiyah ini, dia tahu dia telah salah. Dia tahu telah melakukan dosa besar, yaitu dosa zina. Dan dia ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tahu risiko dari taubat tersebut, dia tahu apa yang akan dia terima tatkala dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukuman apa yang dia dapatkan di dunia ini. Dia sadar. Maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Ya Rasulullah, aku telah berzina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh wanita ini untuk pulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh wanita ini untuk pulang. Dengan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita ini melupakan apa yang dia lakukan dan dia cukup hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala saja, agar dia tidak mendapatkan hukuman di dunia. Namun ikhwan fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, karena takutnya wanita ini dengan adab Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan dia terima di akhirat, maka keesokannya dia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, dia kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kembali meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku telah berzina dan aku telah hamil saat ini. Aku telah hamil." Maka Nabi SAW
pun masih ingin sebenarnya memberikan keringanan kepada wanita ini, agar dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga dia tidak mendapatkan hukuman di dunia. Nabi SAW menyuruh dia untuk kembali pulang. Pulanglah engkau sampai anak yang ada di dalam perutmu tersebut dilahirkan di muka bumi ini. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, setelah wanita tersebut pulang setahun kemudian dan anaknya sudah lahir, baru saja anaknya lahir, dia bungkus anaknya ini dengan kain, maka dia kembali mendatangi Nabi SAW. Coba lihat para pemirsa sekalian, bagaimana bentuk taubat yang luar biasa dari wanita ini. Takutnya dia akan siksaan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Baru saja dia melahirkan dan dia bawa anaknya. Dia bawa kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni." Wahai Rasulullah SAW, bersihkanlah diriku, sucikanlah diriku kembali. Dahulu aku pernah datang kepadamu untuk agar engkau mensucikan diriku. Namun engkau menyuruhku untuk pulang dan menyuruhku untuk kembali lagi tatkala anakku sudah lahir. Maka ini anakku sudah lahir. Anakku sudah lahir. Namun ikhwan fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi Nabi SAW ingin agar wanita tersebut melupakan apa yang dia lakukan. Agar Nabi SAW tersebut memberikan kepada wanita tersebut kesempatan agar dia memperbaiki dirinya. Cukup dengan taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak mendapatkan hukuman di dunia. Namun ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, wanita tersebut tetap ingin diri dia dibersihkan. Nabi SAW menyuruh dia untuk kembali. Pulanglah engkau sampai anakmu ini engkau sapih. Sampai anakmu engkau sapih. Nabi SAW berharap agar wanita ini melupakan. Ya, kita tahu tatkala kita mempunyai seorang anak kecil yang masih kecil, masih lucu-lucunya, ya kita rasanya tidak ingin berpisah dengan anak tersebut. Nah, Nabi SAW menginginkan agar wanita tersebut jangan kembali lagi datang kepadanya dengan meminta pengakuan, agar wanita tersebut tidak dihukum dengan hukuman-hukuman had, dengan hukuman rajam. Namun ikhwan fillah, Masya Allah, luar biasa bentuk taubatnya wanita ini dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan ini menunjukkan takutnya dia dengan dosa besar tersebut. Takutnya dia dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka dia kembali lagi tatkala anaknya sudah dia sapih. Dia kembali lagi kepada Nabi SAW. Dia datang lagi kepada Nabi SAW sambil menggendong anaknya, dan di tangan anaknya tersebut ada sepotong roti yang dia makan. Anak tersebut sudah bisa makan sendiri. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, hari ini aku kembali lagi. Hari ini aku kembali membawa anakku yang sudah aku sapih, dan dia sudah bisa makan sendiri. Maka disinilah Nabi SAW mengambil anak tersebut dan memberikannya kepada sahabat yang lain. Kemudian wanita Ghamidiyah ini dibawa ke sebuah tempat yang di sana nanti akan dilakukan hukum rajam kepada wanita tersebut. Wanita ini dengan sadar, dia tahu konsekuensinya tatkala dia mengakui kesalahannya di hadapan Nabi SAW. Dia tahu dia akan dirajam, dan dirajam tersebut sampai mati, dia tahu. Namun dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya terhadap dosa yang dia lakukan, dia lebih takut azab yang Allah berikan nanti di akhirat daripada siksaan yang ada di muka bumi ini. Maka dia tetap mendatangi Nabi SAW. Hingga akhirnya wanita ini dibawa ke sebuah tempat, dan orang-orang yang ada di tempat tersebut pun mengambil batu di tangan mereka masing-masing dengan batu yang ukurannya tidak besar dan tidak pula kecil.
kemudian melempar wanita tersebut. Melempar wanita tersebut sampai meninggal. Sehingga salah seorang sahabat dari Nabi SAW, tatkala dia merajam wanita tersebut, melempar wanita tersebut dengan batu, darahnya sampai muncrat ke tubuh sahabat tersebut. Dan sahabat tersebut mencela wanita ini. Namun Nabi SAW melarang sahabat tersebut dan mengatakan wanita ini sudah benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubatnya itu diberikan kepada 70 orang-orang yang berdosa di kota Madinah, maka dosa mereka akan diampuni dengan taubatnya wanita ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana takutnya wanita ini terhadap dosa besar yang dia lakukan. Takutnya akan adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dia lebih menerima hukuman yang dia dapatkan di dunia ini daripada dia mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka ikhwan fiddin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, di mana kita dibandingkan wanita ini? Bagaimana kondisi kita dibandingkan wanita ini? Apakah rasa takut kita akan dosa-dosa besar yang kita lakukan sama seperti rasa takutnya wanita tersebut? Maka cerminlah diri Anda dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda mengaku sebagai seorang mukmin yang mengikuti jalannya para ulama-ulama salafuna as-salih, maka takutlah terhadap dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman yang sangat mengerikan nanti di akhirat. Mungkin satu kisah ini cukup untuk membuat kita menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak lagi kisah-kisah yang lainnya yang bisa membuat hati kita tergugah. Namun para pemirsa, ya mudah-mudahan satu kisah ini membuat kita menjauhi dosa-dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.